Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi semua yang menonton. Jadi saya kembali lagi di laporan pemrograman web dasar di pertemuan yang keempat ini. Jadi untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang materi Cascading Style Sheet atau CSS. Jadi kita akan mempelajari cara untuk mengedit file HTML kita dan mempercantik tampilannya menggunakan CSS. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang CSS-nya itu apa. Yang kedua yaitu kita akan membahas CSS inline. Yang ketiga yaitu CSS internal dan keempat yaitu CSS eksternal. Jadi yang pertama itu kita akan mempelajari apa itu CSS, yaitu suatu bahasa yang digunakan untuk memberikan style, gaya, mode, aksesoris untuk elemen di HTML. Jadi fungsinya CSS ini untuk mempercantik dan memperindah file HTML kita agar lebih menarik untuk dilihat. Ada 3 cara untuk memberikan style dari CSS itu kepada HTML, yaitu inline, yaitu menggunakan tag body style atau text style di dalam file HTML-nya. Jadi langsung di dalam file HTML-nya. Jadi sering disebut dengan inline yang dituliskan langsung di dalam elemen pembuka HTML di awal. Jadi kira-kira itu bisa di head, biasanya itu di text style atau di body style seperti ini juga bisa. Yang kedua itu ada internal CSS. Itu dia ini yang tadi saya bilang, CSS yang dituliskan di dalam elemen head. Jadi dia ini ditulis di dalam elemen head dengan text style. Jadi yang tadi itu inline, yang ini internal. Jadi untuk menggunakannya kita menggunakan CSS, kita menggunakan text style dan diikuti dengan P dan dengan kurung kurawalnya. Jadi di situ kita akan mengubah atribut-atribut CSS-nya sehingga kita bisa memodifikasi tampilan-tampilan dari HTML-nya tersebut. Yang terakhir yaitu external CSS, yaitu CSS yang dibuat dia di luar dari file HTML yang sedang kita buat. Jadi dia file yang terpisah, namun akan digunakan referensi di file HTML tersebut yang mereferensikan file HTML itu ke file CSS-nya. Jadi kita akan mengedit file CSS dan file HTML itu di file yang terpisah ya. Jadi dia dua file yang terpisah sehingga kita lebih gampang untuk mengeditnya dan tidak perlu lagi harus kita edit langsung di dalam file HTML. Jadi lebih gampang untuk mengeditnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ID. ID di dalam CSS yang dideklarasikan setiap bagian dari HTML tersebut. Yaitu contohnya kita buat ID-nya itu judul, maka kita menggunakan hashtag judul. Jadi setiap ID yang kita buat itu akan menggunakan hashtag judul, menggunakan tanda hashtag ya. Yang selanjutnya itu adalah kelas. Ya ini di sini enggak ada. Kelas CSS itu kira-kira mirip dengan ID, namun dia diawali dengan titik, simbol titik. Jadi contohnya kita buat di HTML di kelas judul, maka kita buat itu titik judul di file HTML CSS-nya, di file CSS-nya. Jika itu inline, mau dia inline internal maupun eksternal. Jadi itu dia menggunakan titik. Jadi setelah penjelasan ini kita akan mencoba mengedit dikit, memodifikasi dikit elemen-elemen CSS dasar agar kita semakin paham akan CSS ini ya. Jadi saya sudah menyiapkan file HTML yang akan kita edit di pertemuan kali ini dengan CSS. Jadi kita akan mempraktekkan inline, internal dan eksternal CSS di dalam file HTML sederhana ini. Yang pertama yaitu inline, yaitu kita buat di tag body. Contohnya kita ambil aja di tag body, kita buat body style. Kita buat aja contohnya itu color. Kita buat aja blue. Kita buat color terus. Nah kita buat contohnya ini aja blue. Nah kita coba save dan run and debug.
Nah, ini udah berubah jadi biru ya. Jadi sebelumnya ini defaultnya itu adalah hitam dan kita udah mengeditnya menjadi biru. Langsung aja kita ke bagian yang selanjutnya. Kita hapus dulu aja nih bodinya biar bisa kita edit lagi nanti. Nah, kita ubah di bagian headnya. Jadi kita akan membuat internal CSS, yaitu internal CSS yang ada di dalam file CSS itu sendiri. Jadi ini biasanya terletak di bagian head. Kita tinggal tambahkan style, kita tutup. Nah, jadi ini yang pertama kita lakukan yaitu bisa kita ketikkan satu tag yang akan kita edit. Contohnya kita ingin mengedit H1. Nah, ini H1 udah ada. Nah, kita buka dengan kurung awalnya dan tutup awal. Ini sama aja dengan tadi caranya untuk pengeditannya. Bisa kita edit color, bisa kita edit jenis font, ukuran font dan lain-lainnya. Jadi ini coba kita buat contohnya itu untuk font family-nya ya. Font family kita buat contohnya ini Times New Roman aja. Maka secara otomatis di sini akan berubah menjadi Times New Roman. Tunggu ya. Satu ini kita buat aja contohnya Arial. Nah ya, biar lebih jelas. Kita save. Nah, ini udah berubah menjadi Arial namun hanya untuk H1. Karena yang kita edit emang hanya H1 doang. Nah, kita coba untuk ubah H2-nya. Kita tutup, kita buat contohnya aja color atau style aja kalau enggak ya. Font stylenya itu italic contohnya kita buat ya biar dia bisa miring, tulisan miring. Nah, ini udah jadi miring, jadi kita bisa mengeditnya per tag ataupun per ID ataupun per per kelas. Jadi kita akan coba buat ini satu kelas, satu tambahan kelas. Kita buat contoh untuk kelas aja. Contohnya kita buat ini div kelas isi 2. Contoh kita buat ini isi 2 untuk ID untuk kelasnya, nama kelasnya. Kita buat div, lalu kita buat kata-kata contohnya ini isi 2 ya, isi 2. Nah, kita bisa edit isi 2 ini tinggal kita panggil dengan titik. Nah, dengan titik lalu kita buat isi 2 sesuai dengan ini. Jadi coba kita save dulu, kita lihat dulu untuk fontnya sebelum diubah. Nah, ini udah isi 2. Nah, isi 2 ini coba kita ganti font face dengan atau font style aja kita buat jadi bold, bisa jadi bold. Mau ada bold ya, mau ada bold ternyata kita buat. Nah, kita refresh, nggak ada bold ternyata. Kita buat aja contohnya italic aja juga. Nah, font style italic kita save. Nah, ini udah jadi italic juga ya. Jadi untuk pengeditan dengan kelas kita selalu mulai dengan titik. Nah, yang untuk ID tadi ada perbedaannya. Di ID tadi kita menggunakan hashtag ya. Nah, ini contohnya, ini kan kita buat hashtag judul. Nah, ini kita bisa buat juga contohnya itu untuk suatu tag yang kita tambahkan dia harus ada ID-nya. Jadi kita tambahkan ID di judul di tag yang akan kita edit. Contohnya ini ya. Kita ambil lagi di bagian ini kita buat H3 aja. H3 ID ini kita buat ini contohnya isi 3. Oh ya, isi 3. Lalu kita tutup dengan H3. Nah, kita akan coba mengedit H3 nya dengan hashtag ya, dengan hashtag isi 3. Nah, kebetulan ini juga sama caranya. Kita buat font family-nya atau kita buat color aja. Kita buat contohnya itu brown. Sudah nampak. Kita save. Kita refresh lagi. Harus ada di sini. Oh ya, ini belum diisi ya teksnya. Sorry. Isi 3. Oke, kita save. Nah, ini udah muncul dan udah teredit menjadi brown, menjadi coklat. Jadi untuk ID dan kelas itu kira-kira sama aja. Untuk pengoperasiannya hanya saja dia perbedaannya dalam penulisan aja. Ini untuk kelas itu kita menggunakan kelas,
Untuk ID kita menggunakan ID di dalam tag. Nah, untuk di CSS-nya kita bisa membuatnya itu untuk kelas itu dengan diawali dengan titik, dan untuk ID diawali dengan hashtag. Jadi selanjutnya kita akan membuat untuk pengeditan hafal HTML itu menggunakan external CSS ya. Jadi untuk tagnya itu kita tambahkan di bawah title dengan tag link rel, style sheet, href, nama file CSS-nya. Jadi ini file CSS-nya harus berada di folder yang sama, kita save itu untuk file HTML ya. Jadi ini kita juga sesuaikan dengan nama file CSS-nya. Lanjut kita coba kita ganti style CSS-nya ini menjadi per 4 CSS karena nama untuk CSS saya yang per 4 CSS ya. Terus kita save. Nah, untuk pengeditannya itu kira-kira sama aja dengan internal. Terus kita buat aja ini contohnya H1. Kita buat H1. Coba kita buat font face. Untuk mengubah jenis font family, maksudnya font family Courier New, Courier Monospace. Nah, ini H1-nya udah otomatis terubah menjadi font face-nya ini jadi Courier New. Jadi ini sebenarnya sama aja kira-kira caranya dengan caranya internal, namun terpisah, namun dia dilakukan di file yang terpisah dari file HTML ya. Contoh kita buat lagi di A2, kita buat kurang lagi, kita buat font style. Buat italic, maka dia akan otomatis menjadi italic. Nah, coba ini kita akan coba buat untuk ID dan kelas. Kita buat contoh kelas dulu di isi 2. Kita buat contohnya itu color ya, color. Contohnya itu kita buat aqua aja, terus save. Maka ini akan berubah menjadi color aqua, warna aqua ya. Jadi ini kira-kira sama aja dengan penggunaan internal ataupun inline, namun terpisah di file yang terpisah dilakukannya. Yang terakhir kita akan mencoba ID, hashtag, hashtag isi 3. Nah, ini coba kita buat aja border ya. Mungkin bisa kita buat bordernya itu 330 px saja. Border, maka dia harusnya muncul. Oh iya, ini nggak muncul gara-gara tulisannya warna hitam mungkin ya. Kita buat colornya itu contoh kita buat brown. Nah, ini harusnya udah muncul. Nah, ini udah kita buat color, mungkin bordernya terlalu tipis, namun udah terganti juga untuk warnanya menjadi brown untuk ID isi 3. Jadi sekian untuk laporan pertemuan kali ini. Bila ada kesalahan kata dan tindakan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.